Di sisi lain, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Pusaran itu bergerak melintasi ruang dan setiap kultivator yang menyentuhnya menghilang. Master Flamespark dan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Sementara pria tua berjubah merah itu mengunci ular Mungazer di tempatnya. Mereka menjatuhkan para kultivator di sekitarnya satu demi satu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Master Flamespark akan menjadi dingin dan dia dengan sengaja menggunakan kekuatan 10% lebih banyak. Ini menyebabkan mereka semua terluka parah sebelum mereka bergabung dengan dunia dan menghilang. Ular Mungazer sangat marah. Meskipun segel oktagonal hanya menyegelnya, semua ular Mungazer yang lebih kecil juga memiliki segel oktagonal muncul di sekitar mereka yang menghalangi mereka untuk sementara waktu. Kemarahan mengisi tubuh ular Mungazer. Bahkan tidak bisa mengingat berapa tahun sejak dia disegel. Itu mengamuk di dalam segel oktagonal, menyebabkannya bergetar hebat. Saat gemuruh bergema, ular Mungazer menjadi lebih marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala ular Mungazer. Itu adalah matanya. Matanya mendung, seolah dipenuhi asap, tetapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh datang dari mulutnya. Kemudian bintik yang tak terhitung muncul di hadapan ular Mungazer dan membentuk jari besar dan kasar. Kemarahan ular Mungazer seperti jari dewa kuno. Pria tua berjubah merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke bawah pada segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Cepat!" Saat dia berbicara, pakaiannya ditiup ke belakang dan rambutnya mengalir tanpa angin. Sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah ada badai. Jari yang diciptakan oleh ular Mungazer menyebabkan pikiran lelaki berjubah merah itu bergetar. Saat ular Mungazer meraung sekali lagi, jari dewa kuno perlahan-lahan menekan ke arah segel oktagonal. Saat jari itu mendarat di segel oktagonal, segel itu pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu dan diterbangkan kembali. Wajah lelaki berjubah merah itu pucat dan dia didorong mundur dengan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Master Flamespark dan pria parubaya itu. Sekarang keduanya sudah mengirim semua kultivator pergi. Master Flamespark menatap jari dari ular Mungazer. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Betapa buasnya binatang ini. Jika aku ngirimmu ke sistem bintang aliansi, Xuanzongzi pasti akan terkejut." Saat ular Mungazer meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. "Rekan kultivator, kita tidak bisa menahan serangan terkuat binatang buas ini. Jika tubuh kita yang sebenarnya ada di sini, kita mungkin bisa menahan pukulan. Sekarang setelah tujuan kita selesai, mengapa tidak membiarkan kita secara pribadi mengalami kekuatan dari binatang buas ini?" Master Flamespark tertawa saat dia bergegas menuju jari dewa kuno. Saat dia keluar, api menutupi tubuhnya. Api monster melonjak dan sepenuhnya mengelilinginya. Jari dari ular Mungazer tiba dan menekan ke arah Master Flamespark. Master Flamespark mengeluarkan raungan saat tangannya membentuk segel dan api di dalam tubuhnya mengembun menjadi seekor naga. Naga api melesat ke arah jari dewa kuno. Naga api ini adalah kekuatan penuh milik Master Flamespark. Saat naga api bergegas keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asalnya yang tersisa. Hanya ada naga api yang bertabrakan dengan jari. Suara keras bergema di sebagian besar wilayah utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melengkung di sekitar jari dewa kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria berjubah merah itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa dan melangkah maju. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya di antara kedua alisnya. Seluruh orangnya berubah menjadi pedang merah dan melesat saat jari dewa kuno dikelilingi oleh api. Pria parubaya berjubah hitam itu mengungkapkan tatapan tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus melawan serangan terkuat binatang buas ini. Mungkin dia akan mendapatkan hasil yang tak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk menerobos. Di matanya, mungkin ini adalah kesempatannya. Saat dia bergegas keluar, tangannya membentuk segel dan dia berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanyalah ilusi, elang itu mengeluarkan aura purba karena langsung menyerang jari dewa kuno. Suara keras yang tak terbayangkan menggema di seluruh wilayah utara. Semua kultivator di planet budidaya merasakan suara ini bergema di kepala mereka. Naga api itu roboh, pedang merah hancur, elang hitam menghilang. Jari dewa kuno menjadi lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat ular Mungazer meraung, jari dewa kuno segera menyapu daerah itu. Akhirnya, itu berubah menjadi bintik cahaya dan kembali ke tubuh ular Mungazer. Mata ular Mungazer menjadi dingin saat membuka mulutnya dan semua ular Mungazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Ular Mungazer besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung bergoyang dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur duduk 3 orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu. Pada saat yang sama, 2 orang yang tersisa juga membuka mata. Keduanya adalah pria tua berjubah merah dan pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata, "Sangat kuat."
Pria berjubah merah bernama Siang berkata, binatang ini memang seperti yang dikatakan keluargaku. Kita seharusnya tidak memprovokasi itu dengan sembarangan. Ada sedikit kegilaan di mata Master Flamespark saat dia dengan tenang berkata, karena ini masalahnya, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang buas ini. Di wilayah timur di dalam aula leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang Dewa Darah hancur. Gas putih yang keluar dari itu dikumpulkan olehnya dengan gelombang lengan bajunya. Ekspresinya muram saat dia memandang ke langit dan bergumam, dia layak menjadi seseorang dari sistem bintang aliansi. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao, dia sangat menentukan saat dia membunuh dan sangat ulet. Setelah merenung dalam waktu lama, tangan kanan Dewa Darah meraih udara. Sinar merah segera mengembun menjadi batu giok berwarna darah. Kirim generasi kedua Yao Yun ke wilayah utara dan ambil nyawa Suemyu. Saat akal ilahi dikirim, giok darah di depan Dewa Darah merilis cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama Master Demon Suemyu mulai dikenal oleh semua kultivator setelah tragedi yang terjadi di wilayah utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya dia tidak mati, dia menggunakan binatang besar untuk melakukan serangan balik yang mengerikan. Ini menyebabkan sebagian besar kultivator binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang Alhiven. Tidak ada lagi keluarga kultivasi yang bersedia untuk berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita yang dibawa kembali oleh para kultivator yang masih hidup menyebar seperti badai di sistem bintang Alhiven. Master Demon Suemyu tidak boleh dipancing kecuali itu diperlukan. Orang ini sangat gila. Bukan saja dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Tidak hanya dia bersedia untuk membantai kultivator tingkat rendah. Untuk membalas, dia bersedia untuk membangkitkan binatang buas besar yang menyebabkan bencana. Kejahatan semacam ini bisa dibandingkan dengan kultivator planet Donglin. Akibatnya, tidak ada yang punya pemikiran untuk berpartisipasi dalam ini lagi. Pada saat yang sama, rumor tentang tindakan Suemyu di alam surgawi guntur mulai menyebar dan terukir di hati semua orang. Nama Master Demon telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak tahu semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam ular mungazer dengan ekspresi suram. Ular mungazer yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel melengkung seolah-olah itu sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar sementara mereka mengejar Wang Lin seolah berusaha melahap sisa-sisa auranya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia terus bergerak maju. Dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Bagian dalam ular mungazer jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ular mungazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat saat mereka melihatnya. Saat Yao Bingyun menyerangnya, seseorang bahkan membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin menyala dan dengan pikiran ia menyimpan armor kulit dewa kuno ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular mungazer mengejarnya segera menjadi marah, seolah-olah sesuatu yang mereka sukai diambil. Mereka berpencar dan terus mencari di daerah itu. Wang Lin menghela napas lega saat dia dengan hati-hati bergerak melalui ular mungazer, mencari di mana Tungku Great berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh ular mungazer. Saat riak menyebar, itu dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun riak muncul dari belakangnya juga. Mereka terlalu cepat dan segera melewati tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak menghilang. Seolah-olah itu digunakan untuk menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ular mungazer menemukan Wang Lin. Raungan tertahan bergema di dalam ular mungazer. Mantra itu yang bisa menghancurkan jiwa asal. Awalnya mudah, tetapi menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, itu seperti guruh yang tak berujung, bergemuruh di telinganya. Saat deru bergema, ekspresi Wang Lin berubah pucat. Dia merasakan sakit di jiwa asalnya, seolah-olah itu sedang terkoyak. Jika dia masih memiliki armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini, tapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Merasakan bahaya, Wang Lin tersenyum masam dan membuka tasnya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa asalnya. Seolah-olah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meskipun raungan masih kuat, dampak pada jiwa asalnya telah berkurang ke titik di mana Wang Lin bisa menahannya. Namun aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel di ular mungazer yang lebih kecil bergoyang dalam kegembiraan. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas baju besi kulit, jiwa asalnya akan runtuh di bawah raungan ini. Namun jika dia mengenakan armor kulit, itu akan menarik sejumlah besar ular mungazer. Setelah menghela nafas, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Retak tiba-tiba muncul dan ular mungazer lebih dari 100 kaki berlari ke arah Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulutnya yang besar tidak hanya akan melahap aura dari baju kulit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa ular mungazer akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno.
Pada saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Ular Mungazer bergegas ke arahnya dan terus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Kultivator tidak bisa merasakan aura ini, dan binatang buas dengan warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksi itu. Hanya beberapa makhluk selain dari ular Mungazer yang dapat mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan saat ular Mungazer ini melahap aura dewa kuno, itu akan melahapnya juga. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi daerah itu. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Sebuah retakan muncul di tanah di belakang tempat dia berada dan ular Mungazer setinggi 1000 kaki bergegas keluar. Ular Mungazer ini memiliki semua tentakelnya yang melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sangat bersemangat. Bahkan ada air liur dalam jumlah besar yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retak datang dari segala arah. Lebih dari 10 retakan muncul dan ular Mungazer berukuran berbeda arahkan pada Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian melonjak keluar. Ini menciptakan pusaran yang runtuh, membuatnya mundur lebih cepat. Sejumlah besar ular Mungazer mengejarnya. Mata ular Mungazer ini dipenuhi dengan kegembiraan, tapi di bawahnya ada tatapan menakutkan. Mereka ingin melahap aura armor kulit. Bahkan lebih, mereka ingin melahap Wang Lin sehingga mereka bisa selamanya memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin mati rasa saat ia dikejar oleh ular Mungazer. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan ular Mungazer bergegas keluar. Dikombinasikan dengan yang ada di belakangnya, kelompok besar ular Mungazer menjebaknya. Sama seperti ular Mungazer ini dituntut untuk melahap Wang Lin mengungkapkan tatapan ganas dan raungan nyaring bergema di seluruh tubuh ular Mungazer. Saat raungan bergema, semua ular Mungazer yang lebih kecil yang mengarah ke Wang Lin berhenti. Mereka mundur, menciptakan lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi pada saat ini, suara retak muncul. Sebuah ular Mungazer besar tiba-tiba datang melalui lorong itu. Itu terlalu cepat dan aura yang dilepaskannya tidak lebih lemah dari milik leluhur darah. Saat ini, itu menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah. Saat ular Mungazer keluar dengan kecepatan yang luar biasa, itu langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat masuk ke bumi dan pergi. Semua ular Mungazer mengikuti itu ke kejauhan. Ular Mungazer itu berwarna abu dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh ibunya. Hanya dalam 5 menit, mereka tiba di tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali itu menyelesaikan siklus, itu akan melepaskan semburan energi dingin ke daerah sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran, dia akan mengenali bahwa ini adalah di mana kepala ular Mungazer berada. Aku juga di sana esensi bulan berada. Setelah tiba di sini, ular Mungazer tiba-tiba membuka mulut dan meludah. Wang Lin segera terpental. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum menghilang ke pusaran. Sejumlah besar ular Mungazer tetap tak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya menyala. Saat dia ditelan oleh ular Mungazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan energi asalnya dari operasi. Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah beralih dari seorang kultivator ke makhluk fana. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun ia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan hisap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Akibatnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, ia akhirnya bisa melihat dengan jelas di sekitarnya. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan terkejut. Ini adalah ruang yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat dari kekosongan dan perlahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar terikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu menyerap auranya. Tonjolan besar kadang akan bergerak melewati tentakel. Tungku ini adalah salah satu milik Gret. Tungku ini membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang terjerat oleh tentakel. Semua orang ini telanjang dan sangat kurus. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melilit seseorang. Semua mata orang-orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak tahu satu pun dari mereka. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semua dari mereka adalah kultivator. Ada manusia di antara mereka. Misalnya, bocah lelaki yang kelihatannya baru berusia 7 tahun. Meskipun tubuhnya sangat kering, Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa dia masih kecil. Pada saat ini dia hanya kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi kesakitan dan keputusasaan ekstrim. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Pandangannya pergi ke kedalaman daerah ini, dan itu tidak ada habisnya. Wang Lin dapat membayangkan bahwa ada lebih banyak tentakel di sana, dan bahwa setiap tentakel memiliki seseorang yang terjerat. Ular Mungazer. Wang Lin merenung. Dia bisa menduga orang-orang ini dikumpulkan oleh ular Mungazer selama bertahun-tahun, dan menjadi sumber kehidupan bagi ular Mungazer. Bahkan ada ide yang menakutkan di dalam pikiran Wang Lin.
Dulu saat ular Mungazer adalah planet Yunxia, ada reruntuhan kota di atasnya. Planet Yunxia pernah memiliki kultivator dan manusia. Apakah mereka benar-benar pergi? Wang Lin menarik napas dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Pandangannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekosongan dan bergerak menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan menjadi seperti manusia ini. Dia tidak akan bisa melawan sama sekali karena tentakel menghisap nyawanya. Namun niat membunuh sekarang muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakel tetapi dengan cepat menghindar dan melesat menuju tungku besar. Kecuali jika harus, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan terdeteksi oleh ular Mungazer, itu mungkin melakukan sesuatu yang baru. Saat dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap saat dia tiba di dekat tungku besar. Tungku mengeluarkan aura kuno yang perlahan menyebar. Mata Wang Lin menyala. Aura di dalam tungku bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah itu tidak mau masuk. Pada saat ini, banyak tentakel muncul di kekosongan dan menuju Wang Lin. Wang Lin tidak ragu dan langsung pergi ke tungku. Saat dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Tak lama kemudian, bayangan wanita yang menawan muncul di dalam pusaran. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas-jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Itu membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bingyun. Pakaian Yao Bingyun menunjukkan jejak korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas penyimpanannya tidak bisa lepas dan hancur. Pakaian Yao Bingyun compang-camping, memperlihatkan kulit dalam jumlah besar. Pada saat ini bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya.